Ya, perkembangan politik, perkembangan menjelang 2024 cukup seru ya. Ya, barusan ada komentar dari salah satu pembesar Partai Demokrat, itu Herzaki. Herzaki ini adalah kepala badan komunikasi strategisnya DPP Partai Demokrat ya, Infokomnya lah gitu. Dia bilang masyarakat ini semakin membesar, dukungan masyarakat ini semakin membesar atas pencalonan AHY menjadi capres. Dia sendiri heran ya. Dia sendiri juga heran, itu berdasarkan hasil survei IPO. Dia heran kenapa kemudian masyarakat dukungan masyarakat ini membesar terhadap pencalonan AHY sebagai capres. Dia heran. Loh, masyarakat juga heran kenapa ada ketika di survei itu menjawab AHY ini adalah salah satu yang bisa diunggulkan sebagai capres. Padahal kita tahu Pak Jokowi ini meletakkan standar sebagai presiden Indonesia itu udah terlalu tinggi. Ya, dibanding 1, 2, 3 presiden sebelumnya ini udah terlalu tinggi. Jadi kemudian masyarakat sekarang berpikir kalau capres atau presiden yang akan datang nggak lebih baik dari Pak Jokowi gitu. Maka kemudian ada usulan perpanjangan lah 3 periode, itu maksudnya itu gitu. Lalu apakah kemudian AHY ini lebih baik daripada Jokowi? Nah, ini coba kita kulik. Yang jelas pengurus Demokratnya heran kenapa survei AHY naik, nah masyarakat lebih heran lagi gitu. Iya. Nah, yang pertama adalah bahwa orang selalu bicara soal background ya. Kemungkinan besar ke depan menjadi seorang presiden Indonesia itu udah nggak seperti dulu lagi. Asal orang Menteng pasti bisa jadi. Asal keturunan ningrat pasti bisa jadi. Belum tentu. Inilah kemudian yang membuat Pak Jokowi disebut sebagai salah satu putra Indonesia yang membuat anak-anak Indonesia itu jadi percaya diri. Kalau dulu nih, kalau Anda itu penjual mebel atau tukang kayu, mimpi bisa jadi gubernur gitu ya. Jangankan presiden, jadi gubernur aja itu udah mimpi gitu. Tapi gara-gara Pak Jokowi itu semua berubah. Iya. Ke depan memang orang akan berpikir kalau misalnya memilih jagoannya itu tidak punya latar belakang eksekutif, belum pernah jadi RT, RW, wali kota, ya, kemudian gubernur, itu mereka akan berpikir ulang. Belum pernah ngalamin diperintah-perintah oleh rakyat langsung, belum pernah ngalamin yang namanya debat dengan legislatif atau anggota-anggota DPR atau DPRD. Mimpi lah kalau mau jadi presiden, mungkin begitu. Itu gara-gara Pak Jokowi. Karena sebelum Pak Jokowi ya, misalnya Bu Mega belum pernah jadi kepala daerah. SBY apalagi, siapa lagi, Pak Gus Dur dan seterusnya tentu tidak. Nah, baru pada era Pak Jokowi lah ada presiden yang sebelum jadi presiden itu mengalami jadi gubernur, mengalami jadi wali kota. Nah, ini yang saya maksud sebagai Pak Jokowi meletakkan standar yang terlalu tinggi untuk menjadi presiden di Indonesia. Nah, balik lagi ke soal AHY. Ada nggak kemampuan itu? Konon nih. Pak SBY kan punya 2 anak, satu Ibas, satu AHY. Kalau Ibas ini misalnya gitu ya, mumpuni, bagus dalam berpolitik, bisa diandalkan, itu nggak mungkin AHY itu keluar dari tentara, tuh nggak mungkin gitu, karena prestasinya cukup bagus AHY ini gitu. Itu aja sampai keluar. Nah, berarti ada masalah dengan Ibas ya. Saya nggak tahu masalahnya apa, tapi ada masalah. Karena itulah AHY kemudian seperti didorong, seperti apa istilahnya, kalau pisang itu diperam supaya buru-buru matang sampai miara brewok segala. Untuk segera nyagup, karena tahu dari gubernur DKI kemungkinan besar bisa punya panggung yang cukup luas untuk kemudian nyapres, tapi gagal. Nah, jadi pengalaman AHY yang membuat orang heran kenapa surveinya naik, itu salah satunya adalah kegagalan dia dalam menjadi gubernur DKI. Itu prestasi. Kegagalan dia melanjutkan karir militer karena dia keluar, itu juga mungkin prestasi. Nah, prestasi yang mana yang membuat orang memilih AHY untuk nyapres? Kalau
standarnya saja sudah Pak Jokowi tadi yang punya pengalaman gubernur. Kemudian Pak Jokowi itu 5 kali ikut kontestasi nggak pernah kalah. Wali kota, gubernur, presiden, 5 kali tidak pernah kalah. Ini kan sulit kalau untuk dibandingkan itu. Nah, kita tahu ya, Partai Demokrat ini percaya dirinya tinggi banget. Gara-gara hasil survei kemarin cukup bagus. Ya sah-sah saja hasil survei bagus, tapi kita lihat kenyataannya kan. Kita tahu kalau di Golkar aja, di Golkar itu banyak tokohnya. Ada Erlangga, ada Bamsud, ada Erlangga, ada Bamsud lagi. Itu mulu yang ada di berita ya. Kalau kita lihat PDIP itu, figurnya juga banyak. Ada Risma, ada Ahok, ada Ganjar, ada Tinatun. Lucu yang terakhir ya. Nah, kalau Demokrat itu mau dibilang apa ya? Ada AHY, sudah kita ceritakan. Ada Ibas. Ya kita tahu Ibas begitu. Yang ketiga Andi Arief. Ini cuman ini aja nih tim serangnya gitu. Dari mana kepercayaan diri itu untuk tampil, untuk nyalon sebagai capres? Dari mana? Kalau tim tempurnya cuma 3 ini. Nah, belum lagi stigma atau semacam asosiatif ya, asosiasi orang atau pikiran orang itu kalau mendengar kata-kata ini kita sebut tuh asosiasinya jadi unik soal Demokrat nih. Misalnya gini, kalau kita dengar kalau kita dengar kalimat wahai rakyatku, ingat Ibas. Kalau kita ingat kata bopong, kita ingat AHY. Kalau ingat mangkrak, ingat SBY. Kalau ingat sabu, ingat Andi Arief. Kan gitu kan? Itu asosiatif. Dan kalau kita dengar katakan tidak, kita baru ingat Demokrat. Kan gitu kan? Ada beberapa kata-kata kunci terhadap Partai Demokrat ini. Tapi itu tetap saja membuat AHY sedemikian percaya dirinya untuk nyapres. Ya kan? Bahkan orangnya sendiri, timnya sendiri, yaitu Andi Arief sebagai ketua atau kepala Bapilu, Badan Pemenangan Pemilunya AHY, itu melakukan hal yang aneh belakangan ini. Terakhir adalah ketika dia bilang mau manggil KPK. Jadi Andi Arief itu memanggil KPK untuk datang ke DPP Partai Demokrat. Ini makanya ya. Ini kalau dapat barang bagus begini nih. Udah agak-agak kacau. Segala KPK mau dipanggil ke DPP. Ini siapa Andi Arief ini, siapa manggil KPK itu? KPK itu bekerja tegak lurus kepada presiden. Ya mungkin harus diajarin ya Andi Arief. Tapi wajar lah kalau Andi Arief itu ketika nge-tweet, ketika berkomentar tuh agak-agak miring-miring, itu semua orang sudah memaklumi, nggak apa-apa, udah biarin aja. Ya seperti itu kondisinya. Inilah kemudian masyarakat bertanya-tanya, ini dari mana AHY punya kepercayaan sedemikian tinggi itu? Ya kan? Apa mungkin karena figurnya yang atletis dan sebagainya? Jual badan dong. Karena memang ada teori tentang kebalikan atau antitesa. Jadi presiden itu presiden baru itu selalu kebalikan dari presiden sebelumnya. Dulu kita ingat terakhir misalnya Bu Mega udah wanita, ya perempuan, kemudian ada kesulitan dalam mungkin berpidato, kurang firm lah gitu, walaupun tidak mengurangi kecerdasan beliau ya. Nah, masyarakat pengen yang kebalikannya, laki-laki gagah, pinter pidato, SBY, walaupun nggak bisa kerja. Ya, itu kebalikannya, kan gitu. Begitu Pak SBY, orangnya gagah, kelihatannya pinter, tapi nggak bisa kerja. Masyarakat cari kebalikannya, orangnya biasa-biasa aja, mungkin pidatonya juga nggak pinter, tapi pinter kerja. Dapatlah Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi pakai teori yang sama, siapa penggantinya nanti? Maka kalau pakai teori antitesa, kebalikannya. Pak Jokowi itu kurus, ya kan? Pidatonya nggak pinter, biasa saja, tapi orangnya pinter. Nah, dari kebalikannya adalah gemuk, siapa lagi ya? Pinter pidato, tapi blow on. Siapa dong? Kita nggak tahu ini. Kalau pakai teori itu. Nah,
Hari ini juga ada kabar kalau siapa AHY itu menemui Pak Brewok Surya Paloh. Demokrat ketumnya menemui ketumnya Nasdem. Ini ada apa? Karena kedua-duanya ini pernah masuk survei dan ini juara 1, juara 2. Yaitu ketika disurvei, siapakah ketua umum partai yang punya peluang untuk nyapres yang dua-duanya brewok. Nah ini juara satunya AHY, juara 2-nya Surya Paloh. Ini ketemu nih. Ketum brewok dua-duanya ketemu. Ada apa ini? Apakah ada deal-deal yang kita nggak tahu? Apakah ada sesuatu yang kira-kira membuat kedua tokoh partai ini bertemu untuk membicarakan sesuatu yang penting? Apakah kedua tokoh ini akan bermufakat untuk mendukung misalnya Anies maju sebagai wakil daripada AHY misalnya? Yang dukung siapa? Apakah Nasdem sudah firm akan mendukung Anies? Masih banyak pertanyaan, ya kan? Nah, kemudian juga yang terakhir yang membuat saya ini perkembangan Partai Demokrat adalah yang membuat saya agak prihatin itu adalah ketika kemarin AHY berpidato. Pidato ini menggebu-gebu. Pidatonya tentu saja karena dia menempatkan diri sebagai partai oposisi seolah-olah ya nyerang pemerintah. AHY dengan lantang bilang, "Kemana minyak goreng? Kemana? Kenapa jadi langka?" Kemudian pelan-pelan dari belakang ada yang nyeletuk, "Mas, aku yang beli," kata Ibas. Ternyata minyak goreng banyak dibeli Ibas sejumlah 16 ton untuk dijual kembali di daerah pemilihannya. Ibas. Oke, terima kasih, saya Mas Jopre dan ini adalah Konsen.